Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana karena rahmat Allah lah kita semua masih diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk bisa beribadah kepada Allah. Dan nikmat yang paling besar dari Allah bagi kita adalah nikmat untuk bisa hidup. Kemudian salat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan juga pengikut beliau, yang mana pada hari kiamat nanti kita senantiasa menginginkan syafaat daripada Nabi Allah Muhammad SAW. Baik, anak-anakku semua, siswa-siswi MTS Muhammadiyah 1 kelas 9. Insyaallah pada hari ini kita akan memulai pelajaran kita kembali, ya, masih tentang bab 4 tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di dalam mengamalkan atau menjalankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, ya, ada beberapa hal yang harus kalian tahu. Yang pertama adalah mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Nah, artinya ketika kita berada di satu tempat, dimanapun kita ada, maka kita mengikuti peraturan yang ada di situ, ya. Dalam peribahasa orang Padang, yaitu adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya dimanapun kita berada, di suatu tempat atau suatu desa atau tempat seperti apapun, ketika di situ ada aturan, maka kita harus ikutin, ya. Kemudian kita jangan sampai melakukan perpecah belahan. Kita harus memegang nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Karena mau apapun suku, bangsa, agamanya, kita adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian kita meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Artinya kita harus bersemangat dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai kita takut untuk mengamalkan itu, kita tidak mau untuk mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika. Kita merasa bahwa suku kita yang paling hebat, suku kita yang paling benar, suku kita yang paling baik, gitu ya. Tidak. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi kalau kita bicara masalah akidah dalam agama, maka tentu kita sebagai umat Islam bahwa satu-satunya agama yang Allah ridhoi adalah agama Islam. Nah, Bhinneka Tunggal Ika yang dimaksud di sini adalah hanya berbicara sekali lagi tentang kehidupan bermasyarakat, tidak lebih daripada itu, ya. Kemudian adalah mengembangkan semangat kekeluargaan. Nah, kita adalah satu keluarga, yaitu keluarga dalam bangsa Indonesia. Dan keempat, menghindari penonjolan atau perbedaan sara. Nah, sara itu adalah suku, ras, agama. Artinya kita jangan pernah meningkatkan masalah itu, ya. Kalau agama, masalah agama, selama agama kita tidak diganggu, maka kita tidak boleh mengganggu agama orang lain. Budayakan sikap ramah tamah dan peduli ke sesama warga negara Indonesia agar terjalin persatuan dan kesatuan bangsa yang kuat. Kemudian landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa yang pertama adalah landasannya Pancasila, terutama sila persatuan. Nah, kesatuan, ya. Yang kedua adalah landasan konstitusionalnya, ya, landasan hukumnya adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri, yang pertama adalah pembukaan alinea keempat, di mana bunyinya Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada persatuan Indonesia. Lalu pasal dalam undang-undang, ya, yaitu yang pertama pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Baru pasal 30A ayat 1 dan 2 menyatakan, ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Dan kedua, syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Nah, ini adalah landasannya, ya, landasan hukumnya. Lalu prinsipnya. Nah, yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika.
ya. Kita ingat bahwa arti Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kita saling bersatu untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur. Karena itu adalah cita-cita bangsa Indonesia. Kemudian prinsip nasionalisme Indonesia, yaitu di mana suatu sikap daripada masyarakat atau satu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Nah, dengan adanya prinsip nasionalisme ini, maka kita akan merasakan adanya kesetiaan yang mendalam kepada bangsa kita sendiri. Ketika bangsa kita diolok, ketika bangsa kita dihina, ya, maka kita siap untuk membelanya. Lalu prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, yaitu di mana kebebasan bertanggung jawab ini berarti kita, setiap orang itu diberikan kebebasan untuk bertindak dan bersikap sesuai dengan keinginan atau kemauan kita. Tapi dalam artian ya tidak boleh menyalahi peraturan dan prinsip hak asasi manusia. Kemudian adalah prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini adalah cara pandang kita dan sikap bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dan terakhir adalah tentang mempertahankan keamanan bangsa Indonesia. Lalu prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Ya, di mana kita sebagai warga Indonesia harus mampu mengisi kemerdekaan dan melanjutkan pembangunan, ya, agar pembangunan masyarakat yang adil dan makmur sejahtera itu bisa merata baik secara ekonominya, materinya maupun juga dalam sikap beragama atau spiritualnya. Lalu untuk mewujudkan ini pembangunan nasional itu harus dengan rasa persatuan, ya, dan mengutamakan usaha bersama atau gotong royong, ya, dan kekeluargaan. Nah, dengan terwujudnya asas usaha bersama ini dan juga keluargaan, maka nanti bisa tercipta prinsip persatuan dan kesatuan. Nah, ini biasa masalah-masalah yang muncul ketika kita tidak bisa mengutamakan prinsip kesatuan dan persatuan, ya. Yang pertama, konflik-konflik yang terjadi karena agama, ya. Kita tahu dulu ada konflik Maluku, konflik Poso, ya, di mana ini memakan banyak korban, dan ini diawali karena perbedaan pemahaman tentang agamanya. Lalu akhirnya ini menjadi permasalahan dan akhirnya terjadilah peperangan dan yang dirugikan banyak orang, banyak nyawa yang melayang, ya. Ini adalah hal yang salah. Nah, makanya jangan sampai hal ini terulang kembali. Lalu kemudian keanekaragaman suku, ya, dimana setiap suku itu punya adat istiadatnya sendiri-sendiri. Salah satunya saja konflik yang terjadi di Sampit waktu dulu, ya, dimana peperangan antara suku Dayak Sampit dan juga suku Madura yang itu menelan korban sampai ribuan. Nah, jangan sampai ini terjadi lagi, ya, terutama di Samarinda. Kita harus tetap menjaga, kita harus hidup saling rukun, berdampingan, ya, kita satu bangsa, kita adalah bangsa Indonesia. Nah, ini kita harus bisa menghormati adat mereka, ya. Kita harus punya tata krama ketika kita hidup di satu tempat. Nah, kita harus tahu kebiasaan mereka apa yang tidak boleh dilakukan, jangan disamakan. Nah, nanti yang ada akhirnya terjadi adalah perpecah belahan. Lalu keanekaragaman ras, ya, macam-macam. Nah, ini ras-rasnya ada ras Malayan atau Mongoloid, itu di mana ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan Bali. Kemudian ras Melanesoid, ya, ini ada di daerah Papua, NTT dan Maluku. Identik biasanya warna kulitnya adalah hitam. Lalu ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa dan Amerika. Dan terakhir adalah ras Asiatik Mongoloid, seperti orang Tionghoa, orang Korea dan orang Jepang. Nah, ini mereka juga banyak tinggal di Indonesia, ya.
Dan terakhir adalah kita harus mengerti ya, mencegah bagaimana konflik itu bisa terjadi. Jangan sampai ketika ada konflik kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, atau jangan-jangan kita yang malah menimbulkan konflik. Ini adalah tentang kategori SARA, ada individual, institusional, dan kultural. Jenis-jenis konflik, ada konflik antar suku, antar agama ya, yang seperti Bapak jelaskan tadi. Kemudian konflik antar ras, konflik antar golongan. Ini secara singkat ya dapat kita lakukan mencegah terjadinya konflik. Yang pertama, kita harus menjaga kerukunan dengan sesama warga negara, warga masyarakat. Kedua, kita harus menolak atau ikut memberantas adanya kegiatan yang itu terlarang ya, terorisme ataupun komunisme. Yang ketiga, menghindari kegiatan yang bersifatnya negatif dan tercela. Jangan kita ikutin ya. Dan keempat, kita harus mengembangkan sikap toleransi. Ingat sekali lagi, toleransi yang dimaksud adalah toleransi dalam bermasyarakat. Kalau dalam akidah kita tidak bisa memberikan toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini ya. Bagaimana upaya kita agar masalah keberagamaan di berbagai lingkungan? Yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa ya, dengan senantiasa beribadah. Kemudian kita harus mengendalikan diri kita serta emosi kita, dan kita tidak boleh menyakiti atau menyinggung orang lain. Kemudian kita tidak boleh bersuuzon atau berprasangka buruk pada orang lain. Kelima, kita harus bisa saling menghormati dan menghargai. Keenam, kita harus bisa menjalin hubungan dan melakukan kegiatan positif bersama-sama ya. Nah, ini akhir daripada pertemuan kita di bab 4. Harapan Bapak kalian bisa mengimplementasikannya. Insyaallah kita akan ulangan untuk bab 4 nanti ya, minggu depan. Harapan Bapak silakan kalian pelajari lagi apa yang sudah Bapak sampaikan. Jangan sampai kalian tidak mau ya. Dan karena kalian kelas 9, maka harus benar-benar menjaga kesehatannya, sebentar lagi ujian. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat, nasrul minallahi wa fatun qarib. Nun wal qalam yawma yasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.